Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatha bil qabul tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul mubarakam minal laghi wal fudul wa ila hadrati sayyidina rasul sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina fid din khususan li muallifi hadzal kitab fadilatul syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad thumma ila ruhi syekhina wa murabbi arwahina wa mujizina wa mursyidina fadilatul syekh Al-Habib Abdul Ghadir bil Faqih thumma ila ruhi Al-Habib Abdullah bil Faqih thumma ila ruhi Al-Habib Abdullah bin Husain Syamil Atas thumma ila ruhi Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani wa thumma ila ruhi Umdatul Mufti wal Mustafti Fadilatul Syekh Muallim Kiai Haji Muhammad Syafi'i Adami bin Haji Muhammad Saleh Raidi wa thumma ila Riyabiya Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yashkinuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi al-kiram Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa tharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili lil imamil muallif rahimahumullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Wa minas sunnatil ma'muri biha ay yu'adzina fi udhunil mauludil yumna wa yuqama lis-salati fi udhunihil yusra tadhkiran lahu bil fitratil lati fatarallahu an-nasa 'alaiha wa hiya at-tauhidu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kullu mauludin yuladu al fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi wa qala ta'ala fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Halaman 39, melanjuti kajian pada 2 Jumat yang lalu. Wa minas sunnati, dan termasuk yang dianjurkan, al-ma'muri, untuk diperintahkan, termasuk sunnah yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh agama, biha, terhadap orang tua. Termasuk sunnah yang dianjurkan oleh agama terhadap orang tua itu, yang pertama ayyu adzana, hendaklah mengadzankan saat anak lahir, fi udunil mauludil yumna, pada kuping anak yang dilahirkan sebelah kanan.
wa yuqamu lis-salati fi udhunihil yusra, dan disunatkan bagi orang tua mengiqamahkan laksana iqamah salat pada telinganya anak yang baru dilahirkan sebelah kiri. Jadi kalau kanan azan, sebelah kiri iqamah, qomat. Untuk apa? Tujuannya tadhkiran lahu bil fitrati, sebagai pengingat baginya, bagi anak yang baru dilahirkan, dengan kefitrahan, kesucian. Allati fatarallahu an-nasa 'alaiha, yang telah Allah mensucikan kepada manusia atasnya. Wahia, yang dimaksud fitrah di sini konteksnya adalah at-tauhidu. Jadi memperkenalkan Tuhan, mentauhidkan anak yang baru dilahirkan biar kenal Tuhannya siapa. Sementara kalau di hadis, ya, dalam kitab Al-Adhkar Nawawi ada tuh, man wulida lahu mauludun, barang siapa yang diberi anak baginya, fa'adzana fi udhunihil yumna, lalu orang itu mengadzankan anaknya pada kuping sebelah kanan, wa aqama fi udhunihil yusra, dan mengiqamakannya pada kuping yang sebelah kiri, lam tadurruhu umusibyan. Itu hadis tuh di kitab Al-Adhkar. Niscaya tidak akan memudaratkan setan yang namanya umusibyan. Umusibyan itu anak apa? Setan yang suka ngintilin anak kecil. Ya, yang suka ganggu anak kecil. Yang kedua, saya kasih tambahan, karena ini kan termasuk hal yang penting dalam kehidupan anak yang dilahirkan. Nah, kan tadi yang kuping kanan sebelah kanan untuk, sebelah kiri untuk, antara kanan kiri sebelum qomat, berarti habis azan. Ya, sunnah membaca surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas. Dalam kitab Ats-Tsimarul Yaniyah tuh, sarannya Riyadul Badi'ah, nanti keterangannya ada. Konteksnya wa yuqra'u bainal adzani wal iqamati suratul Ikhlasi walau kana kafiran. Dan disunatkan membaca antara adzan dan qomat surah Al-Ikhlas, sekalipun bayinya itu anak kafir, anak yang dilahirkan oleh kedua orang tuanya yang kafir. Kenapa disunatkan baca surah Al-Ikhlas? Li'annahu rubbama baqiya bi barakatihi 'alal fitrati. Jadi anak kecil yang kalipun dia bayi, karena sesungguhnya terkadang keberkahan surah Al-Ikhlas tersebut, bayi itu kan pada dasarnya Islam. Semua bayi, nanti ada hadisnya tuh, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan tuh dasarnya Islam. Makanya kata Nabi, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang membuat anak itu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, yang menyebabkan anak itu nyantar Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nah, kalau sudah dibacakan surah Al-Ikhlas sekali, nah, baru dibaca dikomakan di tengah sebelah kiri. Wa yakfi dzalika man imra'atin li'anna al-gharada mujarradu dzikri tabarruki
Dan mencukupi hal itu adzan, qomat dan surah Al-Ikhlas yang dibacakan di telinga si bayi yang baru dilahirkan. Seorang perempuan misalnya bapaknya lagi di luar kota gitu, gak sempat pulang, maknya yang ngazanin, secara hukum boleh. Ya, secara hukum boleh. Apalagi yang disunatkan? Surah Al-Qadar. Di surah Al-Qadar saya ngutip dalam kitab Hasyiyah Fathul Qorib. Faidatun nuqila an Syekh Dairabi annahu yusannu ayyaqra'a fi udunil mauludil yumna surata inna anzalnahu. Ini satu faedah, satu manfaat. Dikutip dari Syekh Ad-Dairabi bahwasanya sunnah dibacakan pada telinga bayi yang baru dilahirkan sebelah kiri Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai. Li'annahu man fa'ala bihi dzalika, karena sesungguhnya ya siapa-siapa yang berbuat pada anak yang baru dilahirkan lalu ditakdirkan oleh Allah untuk zina, maka Allah akan cegah. Jadi tidak ditakdirkan oleh Allah atas anak itu zina sepanjang umurnya. Bacain inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, bacakan sunnah ya pada orang tua dalam Hasyiyah Kifayatul Akhyar. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Bacakan itu ya di kuping sebelah kanan. Ada di kitab Kifayatul Akhyar fi halil ghayatil ikhtisar. Bacanya sekali aja cukup. Nah, itu beberapa bacaan yang sunat dianjurkan oleh agama kepada orang tua untuk dilakukan kepada anak yang dilahirkan. Baik, kembali ke kitab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya di sini dalam keadaan tauhid. Ya tentunya kalau dalam keadaan tauhid itu dalam keadaan Islam. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawwidanihi, yang menjadikan anak itu Yahudi, au yunassiranihi, atau anak itu menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau anak itu menjadi Majusi. Ya tergantung orang tuanya. Sekalipun nih anak bayi masih merah, dilahirkan dari kedua orang tua yang Nasrani, karena memang dasarnya dia bertauhid, kita ambil, kita didik sampai dewasa. Nasrani apa ikutin agama kita? Bayi itu pasti ngikutin agama orang yang mengasuh. Makanya di sini tergantung kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya Muslim, dididik Muslim, jadi Muslim. Sekalipun anaknya dari anak kafir gitu. Kalau orang Muslim dilahirkan dari rahim seorang Muslim, kemudian diasuh oleh kedua orang tua yang Nasrani, sudah dewasa pasti jadi Nasrani, karena tergantung kedua agama kedua orang tuanya. Tapi dasarnya anak yang dilahirkan itu dalam keadaan tauhid. Wa qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, fa aqim wajhaka lid-dini hanifah.
fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha fa aqim, maka hadapkanlah olehmu wajhaka, akan wajahmu, lid-dini hanifa, kepada agama Allah dengan lurus, atau hadapkanlah wajahmu dengan lurus terhadap agama Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, fitratallahi, ya, itu fitratallahi, tetaplah atas kesucian Allah, allati fataran nasa, yang telah menciptakan manusia, 'alaiha, menurut fitrah itu. Jadi setiap manusia diciptakan oleh Allah menurut fitrahnya masing-masing. Faminal amril muakkadi, maka termasuk perintah yang diperkuat terhadap kedua orang tua. Faminal amril muakkadi alal abawain, maka di antara perintah yang dikuatkan terhadap kedua orang tua, apa nih? Kita harus tahu nih bagaimana kewajiban kita terhadap anak-anak kita. Yang pertama, ayyahfadzul mauluda min kulli syai'in. Hendaklah kedua orang tua menjaga anak yang dilahirkan dari segala sesuatu, yukhriju bihi, yang dapat keluar dengan sesuatu itu, an haddil fitrati, dari batasan-batasan fitrah. Awas, sebagai orang tua jangan sampai mendidik anak yang dilahirkan keluar dari nilai-nilai fitrah Islam. Ngajarin yang enggak karuan. Jadi kewajibannya harus ngajarin putra-putrinya di atas fitrah Islam. Nilai-nilai Islam, nilai-nilai iman, nilai-nilai ihsan, tanamkan. Yang kedua, wayuh sinatar biyatahu, dan hendaklah kedua orang tua memperbagus akan pendidikan anak. Akan pendidikan anak, buat sekolahin anak, buat memberikan pendidikan anak yang layak. Itu kewajiban orang tua. Artinya di sini kewajiban satu pendidikan terhadap anak, satu kewajiban terhadap orang tua. Jadi kalau ada orang tua yang nggak peduli terhadap pendidikan anaknya, dosa besar. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Adib ibnaka, fa innaka mas'ulun anhu." Didiklah putra putrimu, sebab nanti kamu akan ditanya. Kita ini orang tua bakal ditanya sama Allah, "Mada adabtahu?" Pendidikan apa yang telah kau berikan kepada putra putrimu? Wa mada 'allamtahu? Dan ilmu apa yang telah kamu berikan kepada putra putri kamu? Ditanya. Dihadapkan tuh kita sebagai orang tua dan putra putri kita. Ditanya, kamu anaknya fulan? Betul. Kamu ayahnya? Iya. Anak kita ditanya, waktu di dunia dikasih pendidikan apa sama orang tua? Diajarkan apa? Ditanamkan ilmu apa?
Kalau memang orang tuanya punya kepedulian di dunia, dia mengajarkan anaknya langsung, dia jawab. Saya diajarkan sifat 20 sama orang tua saya. Saya diajarkan rukun sholat, syarat sah sholat, niat sholat. Lepas tanggung jawab. Tapi ketika si anak ditanya oleh Allah, ilmu apa yang kamu dapat dari ayah kamu? Pendidikan apa yang diberikan kepada ayahmu? Dengan spontanitas dan kejujuran si anak, dia bilang, saya nggak pernah diajarkan apa-apa. Hanya disekolahkan, hanya dimasukkan di pendidikan, di sekolah pendidikan agama, dimasukkan ke pondok pesantren, dimasukkan ke lembaga pendidikan. Seolah-olah orang tuanya nggak tahu menau, taunya udah masukin sekolah aja. Nah, ini nggak bisa, nggak ada tanggung jawab. Makanya orang tua yang baik ketika anaknya pulang sekolah, dia nanya, tadi pelajaran apa nak? Ada PR tidak? Kalau ada PR, ajarkan anaknya. Ini kadang-kadang kan anak minta diajarin, orang tua lepas tanggung jawab, masa bodoh. Datang ke bapaknya, kata bapaknya, no mama lu. Pak ajarin pak, saya nggak bisa pak, no mama lu no. Nah, datang ke emaknya, emaknya ngelempar lagi. Emak lagi sibuk ngurusin si dedek, no, mau bebalu aja no, minum properan. Kalau memang nggak ada waktu, kalau memang nggak ada bisa, cari guru, panggillah guru. Atau tuntun, siapa nih tetangganya yang bisa. Segitunya tuh. Mada adabtahu wa mada 'allamtahu. Fa innahu mas'ulun anka. Karena sesungguhnya anakmu akan ditanya tentang dirimu. Tentang diri kita nih. Pak Ibrahim, anaknya Yusuf. Ya, di dunia diajarin apa aja? Boro-boro ilmu pengetahuan umum. Apalagi ilmu pengetahuan agama, berat. Makanya di sini tadi yang kedua, beri pendidikan yang layak, yang bagus. Artinya punya kepedulian gitu. Jangan masa bodoh. Yang ketiga, wa yajtahida fi dzalika, dan bahwa kedua orang tuanya bersungguh-sungguh di dalam memberikan pendidikan, korbankan apapun demi pendidikan anak. Kalau bahasa dulu, ngutang-ngutang dah buat pendidikan anak, jual kontrakan dah, yang penting anak nggak putus sekolah, anak nggak putus pendidikan. Kebanyakan kita kan berpangku tangan, merasa nggak mampu, apalagi belum dikerjain, belum dilakonin, merasa nggak bakal mampu nih biayain, udah nyerah duluan sebelum perang. Jangan, masukin dulu, ntar bagaimana kayak dah, dari mana aja ntar biaya. Ya, jadi kedua orang tua mesti bersungguh-sungguh memberikan pendidikan. Toh nanti kalau berhasil, anak kita berhasil dalam dunia pendidikan, ya, dia dapat ngangkat tuh derajat orang tua tuh. Derajat orang tua terangkat. Termasuk nanti perekonomian bisa diangkat. Ya. Yang keempat, wa yujjanibahul maradi as-su'a, bahwa kedua orang tua, yang keempat, kewajiban orang tua dalam agama, wa yujnibahu, dari kedua orang tua menghindarkan si anak al-maradi'a, akan penyusuan as-su'a, dari orang yang jelek,
perangai jelek, orang yang berakhlak buruk. Jelas nggak? Usahakan kalau kita punya anak nih, umpama istri kita nggak menguakan asinya nggak produktif, ya. Kemudian dicarilah seorang ibu, dalam bahasa lain maradi', ibu susu kayak Rasulullah. Ibu susunya Rasulullah siapa? Siapa? Halimatus Sa'diyah. Nah, karena beliau orang wanita yang soleh, ahli ibadah, dan diridai oleh Allah, sehingga tumbuh besar Rasulullah SAW berkat air susunya. Seandainya pun demikian, ya, istri kita nih umpama nggak bisa nyusuin anak kita, nggak bagus. Carilah ibu persusuan, tapi yang akhlaknya baik, budi pekertinya bagus, apalagi rajin ibadah. Artinya dalam mencari ibu persusuan aja nggak boleh sembarangan. Karena kata orang kalau akhlaknya buruk, asinya buruk. Wa 'alaiha wa 'alaihima, dan wajib atas orang tua ayyughrisa fi qalbihi, hendaklah menanamkan dalam hati si anak ta'zima sya'airiddin. Yang kelima, kewajiban kedua orang tua menanamkan dalam hati si anak akan kebesaran syiar-syiar agama, yang menjadi panji-panji syiar agama. Ya, kenalkan sama anak kita, tanamkan dalam hati anak kita. Seperti apa? Seperti umpama peringatan nuzulul Quran, kenalin apa itu nuzulul Quran, tanggal berapa turunnya, ada apa di dalamnya. Pokoknya menjadi syiar-syiar agama. Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab, kenalin sama anak kita ada apa di dalamnya. Itu termasuk kewajiban orang tua, memperkenalkan syiar-syiar agama. 1 Muharram, ya, 12 Rabiul Awal, kenalin. Jangan sampai anak kita buta sama sekali terhadap syiar-syiar agama. Yang keenam, wa hurumatillahi wa mahabbatal khair. Yang keenam, tanamkan dalam hati anak kita, ya, memuliakan Allah. Tanamkan sama anak, dalam hati anak kita, tanamkan. Bagaimana? Kalau orang dulu, Pak, yang ditanamkan tuh pertama sifat 20. Sifat 20. Sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang jaiz bagi Allah. Ya, sifat yang wajib bagi Allah ada berapa? Ada 20 tuh. Kenalin. Karena ini bagian daripada iman. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi. Kenalin mana kita? Wujud artinya Allah ada. Mustahil Allah tiada. Wujud lawannya Adam. Kenalin, karena itu kewajiban orang tua. Awas, kalau sampai anak kita nggak kenal siapa Tuhannya, kitalah yang paling berdosa. Makanya salah satu syarat sahnya ibadah kan, ya, salah satu syarat sahnya ibadah ma'rifatul ma'bud, mengenal zat yang disembah. Kita menyembah Allah, konsekuensinya biar ibadah kita diterima, ia kenalin Allah. Dari mana jalurnya? Itu tadi, sifat yang wajib bagi Allah ada berapa,
Sifat yang mustahil bagi Allah ada berapa? Sifat yang jaiz bagi Allah ada berapa? Ntar tuh tersimpul dalam satu simpul namanya 52 aqaid. Wajib 20, mustahil 24, 40. Yang wajib bagi Rasul 5, yang mustahil bagi Rasul 5, 50. Yang jaiz bagi Allah 1, yang jaiz bagi Rasul 1, 2, 50, 52. Disebutnya 50 aqaid. Itu harus kita hafal. Bukan wajib, kan fardhu ain per individu. Jadi yang keenam, menanamkan ya dalam hati anak kepada si anak cara mengagungkan Allah. Yang keenam, yang ketujuh, wa mahabbatal khairi. Tanamkan dalam hati anak bagaimana anak kita biar demen, cinta sama kebaikan. Ya. Kemana? Kembali ke diri kita. Jangan harap anak kita pengen baik, bisa berlaku baik tanpa ada peran orang tua. Jangan harap. Kita pengen anak kita bersikap baik, perbuatannya baik, kelakuannya baik, tapi nggak ada penanaman, nggak ada pendidikan terhadap hal itu, nggak mungkin. Yang ke-8, 7 per 8? 7. Wa mahabbatal amali bihi. Tanamkan kepada anak cinta berbuat kebaikan, demen sama berbuat kebaikan. Kalau yang 6 tanamkan kebaikan, ya, cinta sama kebaikan. Yang ke-7 cinta sama berbuat baik. Artinya tiada hari tanpa berbuat baik. Yang ke-8, wa mahabbata ahlihi. Tanamkan kepada hati anak kita, ya, tanamkan kepada hati anak kita wa mahabbata ahli. Cinta sama orang yang berbuat baik. Ya, kalau yang ke-7 cinta melakukan kebaikan, artinya tiada hari tanpa berbuat kebaikan. Yang ke-8 cinta sama orang yang berbuat baik, demen sama orang yang berbuat baik. Yang ke-9 wa yarag oke nih ya. Wa yaraggibahu fihi. Dan wajib atas kedua orang tua memberikan motivasi kebaikan kepada anak. Kita sebagai orang tua nih, motivasi agar anak selalu berbuat baik. Yang ke-10, wa yuhathahu alaihi. Memberikan dorongan oleh kedua orang tua terhadap anaknya atas kebaikan. Jadi kalau anak kita berbuat baik, dorong, motivasi, ya, mendorong, memberi semangat. Yang ke-11, wa yubghidha ilaihi syarra. Dan dala terhadap kedua orang tua, ya, menimbulkan rasa benci kepada anaknya akan keburukan. Termasuk kewajiban tuh. Ya, termasuk kewajiban kedua orang tua, tanamkan kepada anaknya bagaimana si anak biar benci sama kejahatan. Biar dia enggak suka terhadap keburukan. Kenapa? Sebab kalau dia udah benci sama kebaikan, insya Allah dia enggak akan tercemplung dalam keburukan tersebut. Ya. Jadi menyelamatkan sejak dini dari anak. Tanamkan tuh rasa benci sama keburukan.
wal amala bihi, juga melarang berbuat keburukan terhadap anak. Sebelum anak kita berbuat keburukan, kasih warning dulu. Kayak salah dalam pergaulan, ya, dampak dari pergaulan bebas. Nah, kasih tahu itu kewajiban orang tua. Wa yabghidha ilaihi wa yubghidha ilaihi ahlahu wal amilina bih. Yang ke-12, dan hendaklah terhadap kedua orang tua menimbulkan rasa benci kepada si anak terhadap pelaku-pelaku kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan. Jadi bukan kejahatannya doang tanamkan kepada si anak untuk benci, tapi terhadap orang yang berbuat keburukan ajarkan biar benci. Terhadap orang yang melakukan keburukan, yang ngamalin kejahatan, timbulkan anak kita biar benci. Jadi bukan benci karena orangnya, benci karena perbuatannya. Ya, biasanya kan kita kalau udah kesel sama orang, benci sama orang, misalnya atas satu perbuatan, apalagi itu perbuatan buruk, bukan lagi perbuatannya yang kita benci, yang kita benci orang-orangnya. Gitu, kita ngedemeni sama orang, misalnya mabok-mabokan, yang kita nggak suka berbuat maboknya apa orangnya yang mabok? Hah? Nggak mungkin dua-duanya. Pasti orangnya. Ini ada orang main judi depan mata kita, yang kita kesel, yang kita nggak suka, ya, judinya apa orang yang main judi? Orangnya. Sampai orangnya tuh dikte gitu, dibacain. Si Fulan kerja kagak main judi kuat. Kan ngedikte orangnya tuh, bukan judinya. Jadi bagaimana tanamkan kepada anak, ya, dia benci terhadap satu perbuatan buruk, bukan orang yang melakukan perbuatan buruk. Yang ke-13, wa alla yuzri'a fi qalbihi hubbud dunya. Dan kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya, hendaklah tidak menaburkan dalam hati si anak akan cinta terhadap dunia. Kalau perlu ajarin tuh, masukin, resapin ke hati anak kita biar benci sama dunia. Jangan cinta sama dunia. Sebab kalau nanamin cinta dunia sama anak, yang repot orang tuanya ntar. Paham nggak? Gimana repot? Contoh, ini orang tuanya ngenalin asal ada HP keluaran baru dikenalin mana. Model ini, model itu dikasih tahu. Akhirnya anak terpicu, kepingin memiliki. Minta sama orang tuanya, minta sama bapaknya, minta sama ibunya. Bahasanya ngerongrong. Yang puyeng siapa? Bapaknya. Yang salah? Bapaknya. Yang puyeng bapaknya, yang salah bapaknya. Kenapa saya bilang salah? Ngajarin yang enggak. Kan secara tidak langsung tuh, dia misalnya nih memperkenalkan HP baru, keluaran baru. Secara nggak langsung nanemin ke si anak kan. Sehingga anak terpikat. Ada keinginan, pengen dah. Dia minta sama bapaknya. Nggak dikasih, minta sama ibunya. Kalau saya pribadi, saya salahkan orang tuanya. Ngapa ngenalin sama anak? Bahasanya promo. Karena ketika anak kepingin mau, salah nggak?
Salah nggak? Enggak. Yang salah orang tuanya. Ngapain misalnya nih, ngapain ngeluarin HP keluaran baru yang begini. Orang mau diem aja. Mending kalau dibeliin, ya kan? Ini dibeliin enggak? Yang ada diomelin. Kan salah orang tuanya itu. Wa syahwatiha, dan jangan pernah menaburkan benih-benih dalam hati anak kita nafsu-nafsu dunia. Jangan pernah. Apapun, dari makanan, minuman, fashion, dan lain sebagainya. Yang ke-14, wal mailu ila tana'umi biha, dan jangan pernah menaburkan kedua orang tua terhadap anaknya kecenderungan terhadap kenikmatan dunia. Ini agama ngajarin. Artinya agama mengajarkan, menanamkan sifat warok sama anak. Ya kalau bahasa pendidikan, sifat kewiraan, kesederhanaan hidup. Jangan pernah ataupun coba-coba terhadap anak, ya, memberikan kenikmatan yang berlebihan. Bukan ngajarin pelit, bukan. Tadi saya katakan tadi yang saya katakan, nanti kalau seandainya anak kita dia terbuai, terpesona dengan segala syahwat dunia, yang repot kita. Ya, bukan di sini agama bukan mengajarkan pelit, bukan. Tapi memberikan batasan-batasan yang wajar. Contoh, sekali-kali ngajak makan enak, anak boleh. Sekali-kali, tapi setahun sekali kayak gitu. Ya. Kalau keseringan, kan ntar anak jadi tahu tuh mana yang enak, mana yang enak banget, mana yang kagak. Ya, jadi nanti kalau mau sewaktu tuh diajak makan, dia bisa milih tuh. Ya apa, jangan di sono pak, nggak enak. Anak di sono no. Nah, yang repot siapa? Atau bapaknya yang lagi nggak mau ngapa-ngapain, emaknya nggak mau ngapa-ngapain nih. Anak nagih, Pak mah makan yuk di luar yuk. Gara-gara orang tuanya nanemin. Jadi bukan nggak boleh, boleh tapi sesaat aja. Itu pun dalam batasan yang wajar. Jadi jangan pernah menaburkan kecenderungan pada kenikmatan dunia. Kalau kita sebagai orang tua ada mampu, yang masalah sih, duit banyak, waktu luang, nggak masalah, bahkan jadi ibadah, nyenengin keluarga, jadi ibadah. Cuman kalau model kantong kita, kalau umpama tiap minggu makan di luar, apa nggak jebol? Hah? Apa nggak kebobolan? Asal weekend ngajak makan di luar, asal weekend makan di luar. Jadi ibarat kata tuh penghasilan habis buat makan di luar doang. Ya, jangan salah paham nih. Artinya bukan ngajarin pelit. Ya, justru memberi batasan-batasan yang wajar. Wala yu'inahu ala dzalik. Yang ke-15, dan jangan coba-coba membantu kedua orang tua terhadap anaknya, ya, di atas kenikmatan. Memberi kenikmatan saja jangan. Termasuk membantu kenikmatan. Membantu agar anak kita memperoleh kenikmatan gitu. Jangan, biarlah kalau mau dapat kenikmatan, biar dia usaha sendiri. Biar dia cari sendiri.
biar dia upaya sendiri. Jadi di sini kedua orang tua pun tidak diperkenankan membantu anak untuk mendapatkan kenikmatan. Wala yusaidahu alaih, dan juga jangan menolong untuk mendapatkan kenikmatan. Biar dia sendiri yang meraih, biar dia sendiri yang mencari, biar dia sendiri yang usaha, tanpa melalui perantara kedua orang tua. Wala yus'ifahu bihi, dan jangan meringankan beban terhadap si anak. Nah, ini yang orang tua nggak tega kadang-kadang. Agama ya mengajarkan kalau umpama ada anak kita mengalami satu kesulitan, ya adalah beban, kita sebagai orang tuanya jangan meringankan bebannya, biarin dia hadapin sendiri. Untuk apa? Untuk mengajar kedewasaan. Sampai di mana? Misalnya ada satu masalah besar, biar orang tua jangan ikut campur. Kita lihat aja, bisa nggak dia memecahkan masalah besar ini? Bisa nggak dia menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi? Kalau bisa, berarti orang tua berhasil mendidik anak tanpa bantuan orang tua sama sekali. Kalau bisa, berarti anak tanggung jawab, profesional di dalam menangani beban beratnya. Cukup ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan kembali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu bika mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nasallallahu al afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.